Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Ken. Kalian pernah nggak sih ngerasa sekarang tuh tantangan makin berat? Kita hidup di era teknologi yang dimana persaingan tuh makin gila-gilaan. Di orang pamer pencapaian di sosmed tiap hari. Dan kadang kita ngerasa, kok dia bisa ya? Sementara gua enggak. Atau misalnya lu juga bisa ngerasain, kayaknya gue emang nggak sepinter dia deh. Nah, hari ini gue mau ngobrol sama kalian tentang sesuatu yang menurut gue penting banget, apalagi buat kita yang hidup di zaman yang serba cepat, penuh tekanan, dan gampang banget ngerasain yang namanya tuh mentok akan suatu hal. Dan sekarang, gue mau ngebahas tentang growth mindset. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, kita perlu tahu dulu apa itu growth mindset. Sederhananya, growth mindset itu pola pikir kita, pola pikir seseorang yang dimana seseorang itu yakin kemampuan sama kecerdasan dia itu bisa dikembangkan dari usaha, belajar, ataupun pengalaman. Sebaliknya, kalau ada growth, ada yang namanya fixed mindset. Nah, fixed mindset ini menganggap bahwa kecerdasan dan bakat itu sifatnya statis, jadi melekat dari lahir. Nah, Carol Dweck dari Stanford University tuh menemukan bahwa orang dengan growth mindset percaya kemampuan mereka tuh dapat tumbuh, sehingga lebih terbuka terhadap suatu tantangan. Dan menariknya, ada beberapa argumen dan temuan utama dari beberapa riset yang udah gua pernah lakukan. Oke, yang pertama itu ada perbedaan hasil belajar. Jadi Carol Dweck sama Lisa Blackwell waktu 2007 itu pernah ngikutin ratusan siswa kelas 7 selama 2 tahun. Hasilnya, siswa dengan growth mindset itu mengalami kenaikan nilai secara konsisten. Sementara siswa dengan fixed mindset itu nilainya nggak meningkat atau bisa dibilang stagnan. As a result of the workshop, the students gained more interest in learning and they worked harder. And as a result of that, their grades improved. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cara pandang kita terhadap suatu kecerdasan itu sangat mempengaruhi prestasi jangka panjang, teman-teman. Selanjutnya, gue juga nemuin ada pengaruh di usaha sama tekad dari orang-orang yang punya growth mindset. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu Eduardo Briseno, dia pernah tampil di TEDx. Dia bilang kalau misalnya growth mindset itu bisa menciptakan motivasi, fokus, sama ketekunan. Dan riset juga menunjukkan kunci sukses itu ternyata bukan cuma di usaha, bukan cuma di fokus, bukan cuma di ketahanan, tapi di mindset yang berkembang, mindset yang growth, yang bisa bikin kita jadi sukses. Nah, dengan pola pikir yang berkembang, orang justru bisa lebih gigih terhadap suatu hambatan. Dan tentu aja, otak kita juga mendukung hal ini. Jadi, neuroscience itu menunjukkan kalau misalnya otak kita itu plastis atau neuroplastis. Jadi, artinya sambungan neuron bisa bertambah setiap kali kita tuh belajar atau kita ngalamin hal-hal yang baru. Jadi, semakin kita usaha, semakin kita kuat jaringan otaknya, dan semakin kita bisa buat berkembang. Gak heran kalau misalnya WHO atau lembaga kesehatan dunia lainnya itu selalu bilang penting banget buat selalu ngerangsang otak seumur hidup biar otak kita tuh nggak cepet tumpul gitu. Nah, terus ini yang menurut gue paling penting sih teman-teman. Jadi, namanya kita manusia, pasti ada yang namanya gagal. Nah, ditemukan juga kalau misalnya orang yang punya growth mindset itu pasti dapat merespon baik terhadap suatu kegagalan. Jadi, orang yang fixed mindset itu cenderung menganggap kegagalan itu sebagai apa ya, bukti kalau misalnya dirinya tuh nggak mampu. Sementara orang yang punya growth mindset melihat suatu kegagalan tuh sebagai proses untuk belajar, sebagai proses untuk berkembang. Dan otak mereka lebih aktif buat gimana nih caranya buat ngatasin kesalahan yang udah gue perbuat gitu. Mereka nyari cara berikutnya setelah melakukan kesalahan. Sedangkan otak fixed mindset lebih fokus ke mereka khawatir terhadap penilaian orang atau penilaian dalam bentuk skor dan lainnya. Hal ini menunjukkan kalau misalnya growth mindset itu belajar dari kesalahan, sementara yang fixed mindset menghindar dari kesulitan. Nah, selanjutnya gue juga mau cerita dikit soal pujian atau cara kita memuji orang. Ternyata cara kita memuji orang itu bisa banget buat ngebentuk
mindset seseorang. Studi dari Carol Dweck sama Mailer tahun 1998 itu membuktikan pentingnya jenis pujian. Anak yang dipuji karena kecerdasannya, kayak kamu dibilang, wah pinter banget kamu gitu kan. Itu ternyata lebih milih tantangan yang lebih mudah. Sedangkan anak-anak yang lebih dipuji usahanya, kayak kamu pasti udah berusaha keras, keren banget kamu gitu. Itu lebih milih buat nyobain tantangan yang lebih sulit. Dan pada tugas atau kesulitan berikutnya, kinerja kelompok yang diberikan pujian usaha justru lebih meningkat, sementara kelompok yang pujiannya bakat itu menurun. Nah, anak fixed mindset bahkan lebih sering berbohong tentang skornya karena mungkin mereka malu dibandingkan anak yang growth mindset. Nah, hal ini mendasari banget bahwa kita tuh kalau misalnya memuji orang, kita perlu menekankan sebuah proses kayak usaha ataupun ketekunannya. Jadi itu yang bisa ngebuat orang lebih tahan banting. Nah, selanjutnya juga ditemukan bahwa terdapat sebuah perbedaan pandangan terhadap suatu usaha. Dari yang udah kita bahas sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa orang yang fixed mindset itu melihat usaha sebagai tanda ketidakmampuannya gitu. Sementara pada growth mindset, usaha itu dianggap sebagai kunci kecerdasan gitu. Mereka berpikir makin berusaha berarti gue bisa makin pintar, atau gue masih pasti bisa makin bisa gitu. Dan ketika mereka menghadapi suatu hambatan, pemilik fixed mindset itu cenderung kehilangan minat, atau biasanya mereka mundur gitu. Padahal orang dengan growth mindset memahami bahwa kemunduran itu ya proses dari belajar gitu. Mereka pasti berusaha buat mencari solusi-solusi yang lain. Oke, kesimpulannya adalah growth mindset itu cara pandang yang penting banget dan bisa memperkuat motivasi dan hasil belajar. Dengan kita percaya bahwa kita bisa berkembang, seseorang tuh makin gigih buat belajar. Seseorang akan terbuka terhadap tantangan-tantangan baru dan pasti akan bangkit dari kegagalan. Sebenarnya kuncinya tuh ada di pola asuh sama budaya belajar kita. Entah mungkin di sekolah, di rumah, dan kayak yang tadi udah bilang, kita tuh harus memberikan pujian dari prosesnya, bukan di hasilnya. Dan tentu aja kita perlu fasilitasin resiko yang terukur. Kita juga perlu menekankan makna untuk belum berhasil dibandingkan kamu gagal. Karena dengan kata itu kita bisa mencapai potensi yang semaksimal mungkin. Dan sebelum gue tutup, gue mau ninggalin satu kutipan yang menurut gue tuh dalam banget dari Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela tuh punya kutipan seperti ini. I never lose. I either win or learn. Jadi dia nggak pernah kalah gitu. Entah dia menang atau dia belajar. Dan gue suka banget sama kata-kata ini. Karena kalau dipikir-pikir emang bener, dalam kita proses hidup kita nggak ada istilah kalah total. Kalau kita mau belajar dari yang gagal. So, terus semangat. Kita sama-sama lagi belajar. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Keep growing, keep exploring, dan jangan takut gagal. Karena gagal tuh cuman tanda kita lagi mencoba hal baru.